and again I say rejoice. 7 kali 7 kali 7. Aduh. Kali 7 kali 7 kali 7 kali. Hai Leo, Oh, hai Kak Deborah. kamu sedang apa Leo? Kok memegang kalkulator? Kamu lagi menghitung apa? Ini loh Kak Deborah, aku baca di Alkitab, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengampuni kesalahan orang lain, itu tuh sampai 70 kali 70. 70 kali 7 kali. Tuh, nih aku lagi coba hitung Kak Deborah. 7 kali. Oh, begitu ya. Jadi berapa 70 kali 7 itu Leo? Ternyata 490 kali Kak Deborah. Aku hari ini sudah mengampuni berapa kali ya Kak? Aku lupa. Bagaimana cara menghitungnya ya Kak? Hayo, sudah berapa hitunganmu Leo? Lupa. Wah, berarti kamu harus mencatatnya Leo, supaya tidak lupa. Waduh. Bagaimana cara mengingatnya, menghitungnya ya Kak? Kok Tuhan Yesus memberi perintah yang sulit seperti ini ya Kak? Aku kan suka salah menghitung. Tuh aku lupa lagi tuh. Aduh Leo, kamu ini lucu sekali. Tuhan Yesus sebenarnya berkata begitu, bukan maksudnya agar kita menghitung setiap kali kita mengampuni, tetapi agar kita selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita tanpa menghitung apakah sudah 7 kali atau 10 kali kita telah mengampuni. Karena akan sangat sulit menghitung sudah berapa kali kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Apalagi kalau harus kita hitung sampai 490 kali. Iya Kak, berarti seharusnya Leo tidak usah menghitung sebanyak 490 kali ya Kak. Aduh, tapi mengapa ya Tuhan Yesus menyuruh kita harus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita Kak? Kan mereka itu sudah berbuat salah kepada kita, kenapa harus kita ampuni terus ya? Nah, untuk menjawab hal itu, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan kepada kita, Leo. Hah? Bentar Kak, sebentar. Perumpamaan? Apa itu perumpamaan Kak? Perumpamaan adalah cerita yang diceritakan oleh Yesus dan memiliki suatu pelajaran untuk kita. Apakah kamu mau mendengarnya, Leo? Mau. Nah, kita akan mendengar perumpamaan itu dalam Super Bible Story hari ini. Yeay! Ayo kita dengar Super Bible Story hari ini. Oke, Leo. Sebelumnya, ayo kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Let's sing for God. Kasih itu
Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Halo Maestar, betul sekali apa yang dikatakan oleh Kak Deborah tadi Kids. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Bukan maksudnya agar kita menghitung setiap kali kita mengampuni ya Kids. Tapi justru agar kita selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tanpa menghitung apakah sudah 7 kali atau sudah berapa kali ya kita telah mengampuni. Karena akan sulit menghitung sudah berapa kali kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apakah kamu mau menghitung sampai 490 kali Kids? Tidak bukan? Nah, Tuhan Yesus memberikan kepada kita suatu perumpamaan tentang mengampuni ini loh Kids. Perumpamaan adalah cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dan memiliki suatu pelajaran untuk kita. Apakah kalian mau mendengar cerita dari Yesus itu? Ayo kita buka buku Alkitab kita. Kita nyanyi sama-sama ya Kids. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Good job Kids. Di dalam perumpamaan yang diceritakan Yesus dalam Matius 18 dikisahkan tentang seorang hamba yang berhutang kepada seorang raja. Kids, apakah kamu tahu arti dari berhutang? Berhutang artinya meminjam uang dari seseorang. Dan biasanya orang yang berhutang atau meminjam uang tersebut harus mengembalikan uang yang dipinjamnya. Sama seperti kalau kalian meminjam suatu barang dari teman kalian. Pasti kalian harus mengembalikannya bukan? Orang yang berhutang atau meminjam uang biasanya harus mengembalikan uang itu pada waktu yang telah ditentukan. Apabila ia tidak bisa mengembalikan uang itu pada waktu tersebut, maka dia dan keluarganya dapat dihukum. Nah, hamba ini berhutang sejumlah uang yang sangat besar sekali. Dan ia tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya itu pada waktu yang telah ditentukan. Karena hutangnya ini sangat besar. Dan ia dan semua keluarganya pantas untuk dihukum untuk membayar hutang itu. Tetapi kemudian dia meminta belas kasihan raja. Raja pun mengasihani dia. Maka raja menghapus semua hutang-hutangnya itu. Walaupun hutangnya itu sangat besar jumlahnya. Ya, orang itu tidak usah membayar uang lagi kepada raja. Karena semua hutangnya sudah dihapus. Wah, raja itu baik sekali ya Kids. Dia tidak jadi menghukum hambanya itu. Dia malah menghapuskan semua hutang hambanya itu. Namun, hamba itu yang hutangnya telah diampuni, kemudian pergi dan menemui temannya yang hanya berhutang sedikit uang kepadanya. Karena utangnya telah diampuni raja, kira-kira
apa yang akan dia lakukan terhadap temannya yang berhutang sedikit uang kepadanya ya kids? Apakah menurut kalian dia akan menghapuskan hutang temannya itu seperti raja telah menghapuskan hutangnya? Ternyata dia justru menarik baju temannya itu sambil berkata, "Bayar kembali hutangmu padaku." Dan apakah kalian tahu apa yang kemudian dia lakukan kids? Dia kemudian menuntut agar orang itu dimasukkan ke dalam penjara sampai dia membayar hutangnya kembali. Ketika raja mendengar apa yang telah terjadi, dia menjadi marah. Ia memerintahkan hamba pertama untuk menangkap dan memasukkannya ke dalam penjara. Kids, ketika kita memiliki hati yang tidak mau mengampuni, kita seperti hamba yang tidak mau mengampuni tadi. Padahal sama seperti raja yang telah menghapus semua hutang hamba tadi, Tuhan juga telah mengampuni dan menghapus semua dosa dan kesalahan kita, kids. Maka kita juga perlu dengan mudah mengampuni kesalahan orang lain. Apakah kamu ingin Tuhan memasukkan kamu ke dalam penjara karena kamu tidak mengampuni saudara laki-laki, saudara perempuan, ataupun teman-temanmu? Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus memberitahu kita dengan jelas bahwa kita harus mengampuni orang lain berkali-kali. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Angka yang diberikan Yesus adalah 70 kali 7. Itu angka yang cukup besar. Kira-kira sebanyak inilah 70 kali 7 itu kids. Saat kamu menunjukkan kasih kepada orang lain dengan mau mengampuni mereka berkali-kali, kamu menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu mengasihi Tuhan. Kids, apakah sulit untuk memaafkan seseorang berulang-ulang kali? Iya, itu adalah hal yang sulit. Tetapi kasih Tuhan di dalam diri kita dapat membantu kita untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Jadi, apa yang dapat kamu lakukan agar kamu dapat mengampuni orang lain? Berdoalah, mintalah kasih Tuhan ada pada dirimu, supaya kamu dapat mengampuni orang lain, seperti Yesus mengasihi mereka. Lihatlah hal-hal baik yang ada pada diri mereka, dan bukan kesalahannya mereka. Ayo, kita mengasihi mereka seperti Yesus. Love like Jesus. Mari kita berdoa, kids. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami pernah tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Tolong dan ajar kami untuk bisa mengampuni orang lain berkali-kali, seperti apa yang Engkau ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Kids, di dalam Yohanes 13 ayat 35, Yesus berkata, "Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ya, melalui tindakan dan kata-kata kita yang menunjukkan kasih kepada orang lain, kita akan menjadi pembawa pesan kasih Tuhan kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Mari kita nyanyikan lagu ayat hafalan ini, kids. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes
Thank you ya kids, sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik. Mari kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan bisa kalian berikan melalui transfer ke rekening BCA gereja kita atau melalui dompet digital. Mintalah bantuan kepada keluargamu untuk men-scan QR code persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ayo, datang langsung beribadah secara onsite di gedung gereja kita. Gereja kita ada di beberapa tempat di kota Bandung. Kamu bisa lihat alamatnya. Jam ibadahnya di sini. Ibadah onsite pasti lebih seru karena kamu bisa beribadah bersama dengan teman-temanmu. Kalian juga bisa ikut kesan loh dan anak connect setiap 2 minggu 1 kali. Mulai tahun ini, kita akan mengadakan kesan secara onsite di gedung gereja kita di Pasir Koja. Ayo, ajak teman-temanmu untuk ikut kesan bersama-sama. Kalian bisa daftar untuk ikut kesan ke nomor ini ya. Info kegiatan MyStar lainnya bisa kamu ikuti di Instagram @starkid GKPB. Tetap jaga kesehatan kalian ya, supaya bisa beribadah lagi di minggu depan. See you MyStar! MyStar, let your light shine!